Halo sahabat Skriptura, dalam seri renungan video Skriptura pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita ambil di dalam bacaan Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Setelah perumpamaan tentang domba yang hilang, Tuhan Yesus itu menegaskan makna ceritanya dan melanjutkannya dengan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, kedua bagian ini diikat menjadi satu oleh benang merah, yaitu sukacita atas yang bertobat. Kita akan melihat teks ini pada 3 kata kunci dari bahasa Yunani, lalu menutupnya dengan refleksi singkat yang dapat kita ambil maknanya. Dan kata kunci yang pertama ada metanoeo, yang artinya bertobat. Kata ini menunjuk pada perubahan arah hidup dan cara berpikir. Nah, di dalam teks ini pertobatan bukan sekedar penyesalan, tetapi sebuah peralihan yang nyata dari kondisi lama menuju relasi yang dipulihkan. Dan kemudian ada kata kunci yang kedua, yaitu hamartolos, yang artinya orang berdosa. Nah, di dalam Lukas pasal 15, kata ini itu menunjuk pada mereka yang dianggap menyimpang atau berada di luar standar religius masyarakat. Tuhan yang memakai istilah ini untuk menegaskan bahwa justru orang-orang inilah yang menjadi fokus perhatiannya. Dan kata kunci yang ketiga ada sairo, yang berarti bersukacita. Nah, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10, sukacita itu muncul sebagai respons utama atas satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita ini itu digambarkan bukan hanya di bumi, tetapi juga di hadapan para malaikat Tuhan. Refleksi dari bacaan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 ini itu menyingkapkan sudut pandang Tuhan yang berbeda dari penilaian manusia. Tuhan Yesus menilai bahwa satu orang yang bertobat menjadi sumber sukacita yang besar. Nah, melalui kata metanoeo, teks ini tuh menyoroti perubahan hidup sebagai inti respons manusia terhadap panggilan Tuhan. Nah, kata hamartolos itu mengingatkan bahwa fokus cerita ini bukan pada mereka yang merasa diri sudah benar. Justru mereka yang sadar akan keterpisahan dan membutuhkan pemulihan untuk menjadi pusat perhatian Tuhan Yesus. Nah, di dalam teks ini itu secara halus mengoreksi sikap membandingkan diri dengan orang lain. Karena puncaknya ada pada sairo, yaitu sukacita menjadi kunci untuk memahami isi Tuhan. Nah, puncaknya ada pada kata sairo, yaitu sukacita menjadi kunci untuk memahami hati Tuhan. Nah, pertobatan itu tidak disambut dengan kecurigaan, tetapi dengan perayaan. Baik di dalam gambaran domba yang ditemukan maupun dirham yang kembali, responnya selalu sama, yaitu sukacita yang dibagikan. Nah, melalui teks ini Tuhan Yesus itu mengajak umat untuk melihat nilai seseorang bukan dari masa lalunya, tetapi dari respons yang kembali kepada Tuhan. Nah, sukacita surgawi lahir ketika yang hilang itu berbalik arah dan ditemukan. Kiranya melalui bacaan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 ini, itu kita semakin memahami bahwa pertobatan itu bukanlah suatu beban, melainkan jalan menuju sukacita yang Tuhan nyatakan. Terima kasih sudah belajar bersama dengan menyimak seri renungan Skriptura pada video kali ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.